Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima wal khatimi lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadil syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Sahabat Ilas yang dirahmati Allah, puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa mencurahkan dan melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, yaitu baik nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam tayangan Tapak Tilas dan Syiar JSPP Official. Sahabat Tilas, kali ini kita akan bercerita penghimpunan kekuatan kembali dari pasukan Demak, Cirebon, dan Banten untuk melaksanakan penundukan Sunda Kelapa. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa ngopi dulu. Kopi apa? Kopi butek yang manis. Alhamdulillah, manisnya mantap banget ya. Siapa? Saya yang nonton. Wudutnya jangan lupa, wudutnya siapin dulu ya biar asik. Di tayangan sebelumnya, pasukan gabungan antara Demak, Cirebon, dan Banten berhasil menundukkan kerajaan Banten, yaitu kerajaan bawahan dari Kerajaan Pajajaran di bawah kepemimpinan Prabu Sangyang Surawisesa yang dipimpin pada saat itu oleh Adipati Banten, yaitu Arya Surajaya, yang notabene-nya adalah kakak dari Kaunganten. Pada saat itu kerajaan Banten akhirnya berhasil ditundukkan sehingga Arya Surajaya melarikan diri ke Pakuan Pajajaran. Tapi tidak selesai sampai di sini. Ya, pasukan besar gabungan antara Demak, Cirebon, dan Banten menghimpun kekuatan kembali untuk melanjutkan penyerangan kepada kerajaan Sunda Kelapa yang dipimpin oleh adipatinya, yaitu Adipati Surakerta, yang menjadi ipar dari Prabu Surawisesa, Prabu dari kerajaan Pajajaran. Pertempuran pun akhirnya tidak bisa dihindarkan. Kekuatan besar pasukan Demak, Cirebon, dan Banten tidak dapat dihalau oleh para prajurit atau pasukan Sunda Kelapa yang memang jumlahnya tidak setimpal ya dengan kekuatan gabungan atau kekuatan besar dari angkatan bersenjata Demak dan Cirebon, Banten. Akhirnya banyak berguguran prajurit dari Sunda Kelapa dan banyak juga para janda yang melarikan diri ke dalam hutan, yang hingga akhirnya melakukan bela pati atau bunuh diri, juga tapa sampai mati ketimbang memilih menjadi tahanan perang. Begitu pula dengan Adipati Sunda Kelapa, yaitu Surakerta, beserta keluarganya dan istrinya gugur di medan pertempuran. Dan alhasil Sunda Kelapa berhasil dimenangkan oleh pasukan gabungan antara Demak, Cirebon, Banten yang dipimpin oleh Fatahillah atau Fadilah Khan, atau orang Portugis menyebutnya Falateha. Setelah berhasil dimenangkan, nama Sunda Kelapa pun diganti menjadi Arabnya Fatan Mubina, dan bahasa lokal pada saat itu menjadi Jayakarta, yang berarti kota kemenangan. Dan Fatahillah pun diangkat menjadi Adipati Jayakarta pada saat itu. Apakah ini yang sesungguhnya yang memegang nama menjadi Pangeran Jayakarta? Karena memang dari Sunda Kelapa berganti menjadi Jayakarta,
yaitu ketika pasukan yang dipimpin oleh Fathahilah berdasarkan instruksi dari Kesultanan Demak dan juga Cirebon. Nanti kita akan telusuri lagi tentang bab itu. Setelah Jayakarta atau Sunda Kelapa yang sudah berganti nama diduduki oleh kaum muslimin atau pasukan muslim pada saat itu, datanglah ya rombongan besar, pasukan besar dari bangsa Portugis, dan mereka tidak menyadari kalau Sunda Kelapa sudah bukan lagi dipimpin oleh Adipati Sunda Kelapa di bawah kekuasaan Pajajaran. Karena memang dari tayangan-tayangan sebelumnya, pemicu awalnya terjadi pemberontakan yang lalu ada yang melarikan diri sampai kepada Cirebon, ke Pakungwati Cirebon di bawah kekuasaan Kanjeng Sinuhun, terus melaporkan lagi, mengirim utusan kepada Kesultanan Demak, sehingga terjadi agresi gabungan antara Demak, Cirebon, dan Banten. Ini diawali adalah bersekutunya antara Pajajaran dengan bangsa asing, yaitu Portugis. Sedangkan pada saat itu raja-raja di bawahannya banyak yang menilai tidak setuju, apalagi pada saat itu Cirebon dan Demak yang sudah mempelajari bahwa Portugis ini lambat laun akan menjajah bumi Nusantara pada saat itu. Inilah yang menyebabkan banyaknya pemberontakan yang terjadi di Pajajaran, dan peperangan demi peperangan terus terjadi di wilayah Pajajaran pada saat itu, hingga mulai disadari oleh Prabu Surawisesa dan juga Kanjeng Sunan Sesarip Hidayatullah, karena notabene-nya mereka masih satu keluarga atau masih bersaudara. Ya, sampai di sini dulu kisah ini. Ikuti terus tayangan-tayangan Tapak Tilas dan siar SPP Official biar nggak gagal paham, dan mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kesalahan. Bila ada kebenaran itu datangnya dari Allah, bila ada kesalahan itu ada kebodohan saya pribadi. Dan ini semua juga bukan semata-mata adalah pendapat saya pribadi, tapi berdasarkan dari berbagai macam sumber referensi yang saya himpun, ya, sehingga bisa disajikan kepada sahabat Tilas semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat, menambah perspektif kita dalam pengetahuan ilmu sejarah Nusantara, khususnya di kerajaan Pajajaran. Maka dari itu, jangan kemana-mana, jaga terus kesehatan, dan kalau di tengah kesulitan, yakin selalu ada kemudahan. Senantiasa beristiqoroh, qanaah, dan istiqomah dalam mencari ridha Allah. Maju terus di jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.